akan masuk ke dalam firman Tuhan di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 5 April, judulnya adalah Easter Sunday Open Doors. Pintu yang dibukakan. Kita akan membaca 18 ayat, tapi saya berharap saudara semua fokus dan ikut membaca, karena pasal ini dibaca 1 tahun sekali. Jadi jangan lemes ya, saya sudah melayani 4 kali. Tadi jadi saudara jangan kalah semangat. Ya, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita melihat tim worship leader tadi, WL-nya sampai mukanya merah dari Korean. Mereka sudah melayani 4 kali. Jadi jangan kalah semangat, mari kita baca. Saya baca ayat pertama dan saudara selanjutnya ya. Kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 2, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Stop, saudara perhatikan ayat ini, saya kasih penjelasan. Pagi-pagi benar, seorang wanita bernama Maria Magdalena berjalan menuju kubur Yesus. Sampai di kubur Yesus, kuburnya kosong. Dia berbalik badan dan dia lari. Ibadah terakhir, lari dia kasih tahu 2 murid Yesus, namanya Petrus dan Yohanes. Bang, kuburnya kosong. Petrus dan Yohanes kaget, lari. Dalam perjalanan lari kembali ke kuburan itu, menarik ditulis oleh Injil Yohanes. Yuk kita baca, saya baca ayat ketiga. Maka berangkatlah Petrus dan murid lain itu ke kubur. Murid lain itu maksudnya yang menulis, namanya Yohanes. Ayat 4, saudara baca. Oke, berarti yang sampai duluan di kubur siapa? Yohanes. Yang kedua, Petrus. Wah, larinya. Maria di mana? Ada ayatnya? Nanti ada sambungannya ya. Sekarang Alkitab menyoroti 2 orang yang sampai duluan ini. Saya baca ayat kelima. Ia menjenguk ke dalam. Ia itu artinya Yohanes. Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan, saya garis bawah, terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Jadi dia lihat dari luar, dia menjengukkan kepala ke dalam. Ayat 6 saudara. Stop, berarti yang pertama Yohanes, dia lihat ke dalam. Yang kedua Petrus, betul kan? Kagak lihat, langsung serobok, langsung masuk ke dalam. Dan dia melihat kain kapan terletak di tanah. 2 kali ditulis kain kapan. Ayat 7 saya baca, sedang kain peluh. Nah ini ada lain lagi, namanya kain peluh. Kain peluh itu yang taruh di muka. Yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan. Jadi saudara sini belajar ada 2 jenis kain. Kain peluh sama kain kapan. Tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Stop. Saya jelaskan di sini bahwa orang jenazah kalau meninggal di Israel biasanya dibalut dengan kain kapan atau kain linen. Bahasa Inggrisnya kain linen. Dibalut itu seperti mumi. Kain dulu itu panjang-panjang dililit-lilit semua. Nah yang dilihat oleh Yohanes itu kain kapan itu 3 kali ditulis itu terbuka, tapi bahasa Yunaninya terbuka secara rapi. Rapi dan tergeletak di tanah dengan rapi. Sehingga ini membuat orang semua mengerti kalau dibilang Yesus dicuri jenazahnya. Lah kok aneh orang nyuri jenazah gak sama kain pocong. Dibuka dulu pocongnya, kan aneh kan. Jadi dia melihat itu dan kain peluhnya dilipat rapi. Kain yang di kepala. Nah sekarang silakan saudara ayat 8. Stop. Maka masuklah juga murid yang lain. Ini tadi murid siapa? Yohanes, katakan Yohanes.
Kan dia di luar kan? Yang tadi masuk siapa? Petrus. Yohanes yang di luar, maka masuklah juga Yohanes ke dalam. Dan begitu Yohanes sampai ke dalam, maka apa yang dituliskan di sini, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu, dia menekankan lagi, gua sampai duluan. Dan dia melihat di dalam kubur itu, dia percaya ada sesuatu yang terjadi dalam kubur itu. Itu ceritanya. Ayat 9 saya baca, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10 saudara baca. Lalu mereka berdua pulang. Kita lanjutkan ya ayat 11. Nah, tadi kan saya bilang, Maria tadi lari kasih tahu, 2 orang lari nggak tahu kenceng banget saudara. Perempuan larinya lebih pelan. Ternyata mereka pulang, Maria baru sampai. Saya baca ya, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Dia melihat lagi seperti Yohanes. Ayat 12 saudara. Yang seorang duduk sebelah kepala. Melihat malaikat. Ayat 13 kata malaikat itu kepadanya. 2 malaikat, ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 14. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, saudara. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan padaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil dalam kurung jenazahnya. Ayat 16, saudara, kata Yesus kepadanya, Maria. Dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18 sama-sama, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ada 4 poin secara cepat saya akan jelaskan. Yang pertama, kuasa kebangkitan menembus kuasa maut. Katakan amin. Yesus bangkit mengalahkan maut. Ayat dari Kolose 2 ayat 13 saya bacakan buat saudara. Kamu meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi di sini ada jaminan bahwa kita semua akan memperoleh hidup yang kekal walaupun kita sudah mati nanti kelak. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, menghapuskan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita orang Kristen yang percaya pada Yesus punya iman. Kalau saat kita mati tutup mata, kita ada di Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Bukan semoga amal baikmu diterima, tapi oleh kasih karunia. Dan karena Yesus sudah mengalahkan maut, kita menerima keselamatan itu. Yang mau katakan amin. Jadi yang pertama, kuasa kebangkitan menembus kuasa maut. Yang kedua, kuasa kebangkitan itu menembus pintu yang sangat berat. Tadi ibadah 3 yang melayani Dr. Cici dan saya tidak janjian dan dia juga membawakan yang sama dari Yohanes 20. Mari kita lihat bahwa pintu batu itu terbuka. Kalau saudara baca Alkitab, saudara lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil, 4-4-nya menulis tentang batu yang besar. Jadi waktu kita pelajari, ini menarik, kenapa 4 Injil menulis tentang batu yang besar. Yohanes 20 ayat 2, ditulis melihat bahwa batu itu diambil dari kubur. Lukas 24 ayat 2, mereka mendapati batu itu terguling dari kubur. Ada 2 jenis pendapat, tapi yang pasti resultnya sama. Pintu yang berat itu, batu yang berat itu disingkirkan. Nah,
Kalau saudara lihat Yohanes 20 ayat 2, ini menarik bahwa kata batu telah diambil. Dalam bahasa Yunaninya ditulis di kata diambil itu seperti sesuatu diangkat oleh tangan, dipindahkan ke tempat lain. Seperti memindahkan barang yang ringan. Tetapi dalam Lukas 24 ayat 2, mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur. Terguling itu bagaimana cara gulingkannya? Perlu 15 orang. 1,5 ton sampai 2 ton beratnya. Dari sini kita mendapatkan impresi dan satu poin dalam mempelajari Alkitab. Bahwa kuasa kebangkitan menembus pintu dan batu yang berat. Katakan amin. Siapapun saudara hari ini yang berkata, Pak, pintu saya sedang tertutup. Entah itu pintu rezeki, pintu jodoh, pintu apa lagi, pintu kesembuhan. Kok sepertinya tertutup? Anda berada di tempat yang tepat hari ini. Hari ini Minggu Paskah dan dengar ini dalam nama Yesus, orang Nazaret yang bangkit itu, aku bernubuat, pintu-pintumu dibukakan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pintu yang sangat berat, batu yang sangat berat, masalah yang sangat berat dengan mudah diangkat oleh Tuhan dan dipindahkan. This is the day. Katakan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Hari ini hari Paskah. Selanjutnya, poin ketiga. Kuasa kebangkitan juga menembus air mata dan duka citamu. Nah ini berat, saya mau jelaskan ini karena cukup dalam. Saya akan baca buat saudara Yohanes 20 ayat 11. Pas dia lari, Petrus sama Yohanes sudah pulang kan tadi? Saudara ingat ya tadi ceritanya? Petrus Yohanes sudah pulang. Mari baca sama saya bantu. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Stop dulu. Alkitab menulis dengan detail, saya berharap saudara menangkap sesuatu dari Maria Magdalena. Dia berdiri, dia menangis. Alkitab tulis dia berdiri di depan pintu kubur itu dan menangis. Kenapa? Saya mau jelaskan begini saudara. Maria Magdalena pernah kerasukan 7 roh jahat dan Yesus mengusirnya. Maria Magdalena mengasihi Tuhan Yesus dan Yesus juga sayang sama Maria Magdalena. Waktu Yesus disalibkan, Maria Magdalena ada. Murid-muridnya lari. Maria Magdalena bodoh amat. Gue mau dibunuh juga gak apa-apa asal gue ada lihat guruku tetap bersama. Di dalam 4 Injil ditulis juga Maria Magdalena yang pertama ke kubur itu setelah hari Sabat. Jadi Maria Magdalena ini dia merasa kosong. Saudara tahu, ini saya mau saudara perhatikan. Saudara pernah punya harapan? Ya, Pak Wilson pernah gak punya harapan? Pernah kan? Lalu tiba-tiba hilang. Pernah kan? Sakit hati kan? Banget kan? Maria Magdalena sakit hati. Waktu dia lihat Yesus disalib, betul ya? Lalu dia pikir paling enggak saya mau menghormati Tuanku guru ini. Saya mau urus jenazahnya dengan baik. Dia datang malah hilang jenazahnya. Harapanmu sudah ke A enggak jadi, ke B lagi mau enggak jadi lagi. Karena itu ditulis. Maria berdiri dekat kubur itu dia menangis. Dia menangis. Tapi titik Alkitab tambah lagi sambil menangis 2 kali dikatakan kata nangis. Emptiness, harapan yang patah 2 kali. Dan kata sambil menangis yang kedua tidak ditulis dia sambil berdiri. Seorang seniman Alkitab teolog menggambarkannya dengan indah sekali. Dia duduk seperti yang di sebelah kiri. Dan saya percaya itu Tuhan yang kasih revelation. Karena kalau saudara pergi ke Israel, kubur itu ada pintu untuk menjenguk jenazah itu di bawah kecil. Bisa ngelongok. Makanya Yohanes tadi menjenguk dan sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur tapi dia harus duduk. Pernahkah saudara kehilangan dan merasa berat dalam hidup? Hilang harapan, hilang orang yang dikasihi. Begitu beratnya sampai engkau duduk di pojok, kamu gak akan tegak lagi,
bengkok begitu, bagus sekali gambarnya. Dan menangis air mata hampa sekali. Itu yang dirasakan Maria Magdalena. Duka cita yang sangat mendalam. Sekarang saya lanjutkan. Mari bantu saya dengan keras. Saat duka cita, Maria tidak mengenal malaikat. Yuk baca ayat 12, 1, 2, 3. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Stop sampai situ. Yang satu pas waktu dia melongok ke dalam, ada penampakan supranatural. Dia melihat 2 malaikat berkilau-kilauan, satu di kepala tempat Yesus, satu di kaki tempat mayat Yesus terbaring. Saya mau tanya saudara, waktu dia berduka cita ini, apakah dia hilang duka citanya langsung jadi duka cita? Enggak, dia enggak lihat tuh. Duka cita yang mendalam menutupi akan peristiwa supranatural yang ada di depannya. Pernahkah engkau dikecewakan sampai engkau datang ke gereja mau lagu rohani kayak apapun gak goyang? Pernah kan? Bilang gak pernah lagi. Saya aja pernah. Ayat 13. Mari baca bersama saya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Malaikat loh. Mungkin dengan suara seperti tadi yang lagu sebab dia hidup. "Ibu, mengapa engkau?" Ada suara-suara robot gitu. Mungkin seperti itu ya. Tapi suara malaikat ini gak mengganggu duka citanya. Kadang-kadang duka cita itu menutupi segala sesuatu yang baik. Tapi saya akan mau bawakan satu firman yang indah ini saudara. Saya cerita tadi pagi. Saya sering kenalan dengan jemaat ataupun pelayan dan pernah mereka mengalami kehilangan seseorang yang berharga atau mengalami kehilangan sesuatu entah pekerjaan atau apapun. Dan saya dan istri bersepakat selalu please kasih sesuatu buat mereka. Saya sering kirim makanan. Dan dikirim makanan itu saya selalu berkata, semoga engkau bisa melewati hari-hari duka citamu dengan baik. Sebab masa kekelaman itu hanya dilewati. Engkau tidak akan tinggal selamanya. Ada hari fajar pasti akan terbuka lagi. Itu selalu saya kasih. Saya dan istri, kalau saudara kenal dengan saya, makanya saudara pulang kenalan sama gembalanya. Kenal, kalau saya kirim makanan selalu yang baik. Dan enak. Enggak percaya? Coba saudara kirim saya makanan dulu. Saudara, setiap kali saya kirim makanan yang enak. Pernah enggak mereka bales, "Pak Albert, Bu Intan, enaknya makanan luar biasa, kita lahap makan terus dia foto." Enggak ada saudara. Betul enggak? Waktu kamu lagi susah, duka cita, mau makanan seenak apapun. Rasanya hati ini pahit semuanya. Itu yang terjadi dengan Maria Magdalena. Mari kita baca ayat 13, saya baca buat saudara. Kata malaikat, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, ini jelas relate banget. Dia berkata, "Tuhanku telah diambil orang dan aku gak tahu dia di mana." Artinya apa? Dia berkata, "Tuhan, di mana engkau? Harapanku, di mana engkau?" It's all scattered up, sudah dibuang semua. Di mana Tuhan? Kalau saja Tuhan ada, mungkin saya nggak kehilangan pekerjaan. Kalau saja Tuhan ada, mungkin ayahku masih hidup. Kalau saja Tuhan ada, mungkin aku tidak terjebak seperti ini. Tapi sekarang semua kacau. Tuhan di mana? Saudara semua diem. Pernah yang ngerasain Tuhan di mana? Dan seakan-akan tidak ada jawaban. Padahal dia sedang berbicara dengan malaikat. Mari kita lihat selanjutnya. Saat duka cita, perhatikan baik-baik. Tuhan pun kita kira pencuri. Ayat 14 baca bersama saya dengan keras. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus, terlalu dalam duka citanya. Pernahkah engkau disakiti seseorang atau pernah mengalami satu kejadian yang mengecewakan engkau? Lalu selanjutnya engkau punya teman lagi, kenalan sama orang, engkau rasa semua orang sama jahat. Tidak saudara. Tuhan masih berikan engkau kesempatan lagi yang lain. Katakan amin.
Lalu Yesus berkata kepadanya, dia nggak bisa lihat loh. Karena begitu dalamnya duka citanya, dia kira Yesus pencuri. Lihat ayat 15, kata Yesus kepadanya, Bu, kenapa nangis? Siapa yang kamu cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata, kalau Tuhan yang mencuri jenazahnya, coba tuh. Katakan kepadaku di mana Tuhan taruh dia, supaya aku dapat mengambilnya. Malaikat gak bisa ketemu. Tuhan pun dikira pencuri. Apa yang terakhir? Saya tuliskan di sini. Hanya firman yang sanggup menembus air mata dan duka cita. Saya ulang nih. Hanya firman. Mari baca ayat 16 dengan kuat. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Mendadak Maria kenal. Setelah Yesus memanggil namanya apa? Maria. Maria melihat tidak mengenal. Lihat ini, dengar ini baik. Maria melihat tidak mengenal. Tapi waktu suara Tuhan itu memanggil namanya, Maria. Suara Tuhan itu memanggil namanya, dia kenal. Duka citanya hilang. Hari ini kalau saudara datang ada duka cita dan beban berat, Tuhan memanggil namamu satu persatu. Dan dengar, hanya firman yang sanggup menembus air mata dan duka citamu. Yang sanggup mengubah itu firman Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman itu masuk seperti pedang yang tajam. Dan sampai dalam hatimu, dia mengelus akan hatimu. Dan menguatkan kembali jiwamu. Kuasa kebangkitan yang keempat, dia menembus tidak hanya duka citamu, menembus pintu-pintu yang berat, tapi dia juga menembus panggilan hidupmu. Kata Yesus kepada Maria, jangan engkau pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Lalu Tuhan Yesus berkata, katakanlah kepada saudara-saudaraku dan katakan pada mereka, bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Ayat 18, pelan-pelan saudara baca bersama saya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Pada pagi itu, Maria datang punya panggilan untuk bertemu dengan jenazah Yesus kan. Dia punya panggilan untuk merawat jenazah itu. Tapi di tengah panggilan itu Tuhan merubah panggilannya untuk pergi memberitakan Injil. Ini menarik banget. Di tengah-tengah desperate-nya dia, Tuhan rubah panggilan hidupnya untuk mengabarkan kebaikan Tuhan. Asik ya. Ayat terakhir, gospel. Gospel itu artinya pergi. Ada suatu panggilan yang berubah. Kita baca Lukas 23 ayat 25 sampai 26. Ini tadi pagi tiba-tiba Roh Kudus kasih ini dan saya mau saudara tangkap baik-baik. Mari baca bersama saya. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Boleh baca dengan keras 1, 2, 3. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka, para prajurit Romawi, untuk diperlakukan semau-maunya. Kepada orang Farisi diperlakukan Yesus semau-maunya. Mana tadi Yesusnya? Aduh, udah capek nih Yesusnya. Ya, Yesus. Tadi pagi saya minta kepada tim produksi, tolong saya mau bikin drama tentang Yesus bawa salib dan diperlakukan semau-maunya oleh prajurit Romawi. Lalu siksa aja Pak, siksa. Ibadah 4 lebih lama gak apa-apa. Lalu saya bilang, tolong siapkan baju Romawi prajurit. Dan tim produksi bilang, gak ada Pak, sudah habis sewanya. Terus saya tanya, terus ada jubah apa? Dia bilang jubah murid Yesus. Terus saya bilang, loh gak ada ayatnya. Tiba-tiba Roh Kudus masuk. Zaman dulu yang melakukan Yesus semau-maunya adalah prajurit Romawi, betul kan? Zaman hari ini yang memperlakukan Yesus semau-maunya kebanyakan murid-murid Yesus. Hari Minggu ibadah, haleluya, dancing in the grave, dancing nyanyi-nyanyi gitu. Hari Senin berzina lagi. Murid-murid Yesus yang paling memperlakukan Yesus semau
maumu sendiri. Hari Senin bohongin orang, hari Senin jahat sama orang, hari Minggu pelayanan. Oh, ini Bang, sini yang pakai kumis Bang. Ini dia hari Minggu pelayanan, silakan kasih tahu ibadah minggu depan jam berapa? Jam 9, jam 11, jam 1, jam 3. Katakan shalom. Shalom. Silakan siksa Yesus lagi. Relate ya, saudara ketawa relate kan? Banyak dari kita memperlakukan Yesus semau-mau kita. Ada yang, mari baca ayat 26, baca dengan keras. Untuk kasihan nih, dari tadi udah ngangkat salib dari ibadah pertama. Ketika mereka membawa Yesus, baca dengan keras saudara. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Stop, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Simon dari Kirene, baca baik-baik ayatnya, datang dari luar kota. Simon, saudara lihat Simon ini, kalau saudara baca Kirene itu orang Afrika, dia nih orang Nigeria. Alkitab tulis dia Simon dari Kirene, dari Afrika. He's an African. Dia datang, dia punya panggilan dalam hidupnya. Gua mau traveling. Betul kan? Dari luar kota. Emang dia mau lihat orang disalib? Dia mau traveling, mungkin dia bawa anaknya, udah bawa minuman, dia beli tiket hotel di Tokped dan sebagainya, di Agoda ya Bang ya. Lalu tiba-tiba di jalan, dia lagi berjalan, tiba-tiba prajurit-prajurit itu suruh dia stop. Disuruh membantu memikul salib Yesus. Hari itu, panggilan Simon berubah. Apa ada saudara di sini? Saudara datang berkata, panggilan saya mau sukses. Saya mau berhasil, saya mau punya uang banyak. Saya mau punya keluarga, saya mau punya suami CEO. Dan tiba-tiba saudara datang hari Paskah. Firman Tuhan di atas mimbar ini berkata, saya baca buat saudara. Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apakah ada panggilan buat saudara untuk membantu Yesus memikul salibnya? Saudara lihat salib yang di sebelah kiri saudara. Dibuatnya mahal. Gereja berdoa supaya bisa lunas. Lunas loh kemarin sebelum Jumat Agung sudah lunas. Nanti saudara pulang dari ibadah 1, 2.600 es krim diberikan. Itu dari mana? Hanya dari orang yang berubah panggilan berkata, izinkan Tuhan, aku bawa salibmu sedikit. Mari saudara jangan terlalu egois. Karena Alkitab berkata, tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Mari bersinar